Oke, ya kembali di channel Mario Angelo dan sekarang kita akan bahas mengenai DC kembali Pak ya. Dan kabarnya setelah kalian udah DM ke gua Instagram banyak banget dan kalian menganggap kepada gua, Bang, ternyata DC udah punya studio sendiri. Langsung gua kaget Pak, dan setelah gua cek di berbagai macam sumber media, ternyata memang benar bahwa ternyata DC akan punya studio sendiri dan juga nama DC Studio udah didaftarkan oleh Warner Bros Discovery. Oke. Nah, apa aja perkembangan dari DC Studios untuk 10 tahun ke depan yang akan digarap oleh David Zaslav sebagai CEO dari Warner Bros Discovery ini? Nah, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas mengenai DC Studios akan menjadi masa depan untuk DCEU. Oke, DC Studios ini akan dikonfirmasi langsung oleh Warner Bros Discovery Pak ya. Tapi menurut sumber yang gue dapat dari Variety dan juga Hollywood Reporter, mereka udah mengkonfirm bahwa DC sudah terdaftar oleh Warner Bros Discovery sebagai sebuah studio bersama dengan studio yang lain di bawah naungan Warner Bros Discovery seperti Warner Bros Studios, Warner Bros TV, New Line Cinema, sampai ke Warner Animation Group Pak ya. Nah, kita lihat aja berbagai macam kedepannya seperti apa mengenai DC Studios ini. Apakah tetap sama seperti WB kemarin akan melakukan hal yang sama, ataupun justru David Zaslav ini akan memperbaiki semua proyek-proyek DC yang ada di sana? Kita belum tahu sama sekali Pak ya, karena ini masih perencanaan dari Warner Bros Discovery itu sendiri. Tapi kita udah dapat berbagai macam proyek-proyek DC yang udah dibatalkan. Contoh Batgirl kemarin udah di cancel oleh Warner Bros Discovery oleh David Zaslav. Jadi Batgirl ini udah dikonfirm di cancel oleh Warner Bros Discovery. Oke, gak cuma itu doang, ada Superman Falls dan juga ada berbagai macam proyek-proyek DC yang akan terancam untuk di cancel ya. Contoh Blue Beetle, sampai sekarang gua tuh masih penasaran banget apakah Blue Beetle ini akan di cancel oleh WB. Kita nggak tahu sama sekali Pak, karena lagi-lagi Blue Beetle ini baru aja selesai syuting, dan kedua belum ada teaser apa-apa dari proyeknya. Tapi kalau yang gua lihat ya, kayaknya Blue Beetle tidak akan di cancel sih, karena Blue Beetle ini akan rilis di bioskop Pak, dan ini akan termasuk sebagai film blockbuster. Sedangkan Warner Bros Discovery mereka tuh udah confirm bahwa mereka tuh akan fokus dengan film-film DC yang akan rilis di bioskop alias sebagai movie blockbuster. Jadi ketika mereka tuh akan rilis di bioskop, untuk rilis di HBO Max itu akan nunggu 45 hari setelahnya. Jadi formulanya ini sudah dimulai dari film The Batman kemarin Pak, seperti itu. Jadi makanya kayaknya Warner Bros ini akan memperbaiki kesalahan itu agar supaya keuntungan mereka di bioskop ini akan menjadi semakin meningkat Pak, seperti itu ya. Dan yang kedua, gua mau bahas mengenai keputusan besar dari David Zaslav sebagai CEO dari Warner Bros Discovery ini Pak ya. Dan juga gue udah rangkum semua berbagai macam keputusan-keputusan yang akan dilakukan untuk membangun DCEU dan juga semua universe DC ini 10 tahun ke depan, seperti rencana Kevin Feige membangun MCU pada awal-awalnya Pak ya, seperti itu. Jadi kita akan bahas semuanya di video kali ini. Yang pertama, dia akan membuat tim khusus untuk DC Studios yang akan berfokus dalam perencanaan 10 tahun ke depan untuk film-film DC seperti yang dilakukan oleh Kevin Feige di MCU. Yang kedua, David Zaslav ini akan mengajak Alan Horn sebagai konsultan senior Warner Bros Discovery. Buat yang belum tahu ya, Alan Horn ini adalah salah satu orang yang berjasa dalam membantu Kevin Feige untuk merancang MCU dari awal sampai sekarang Pak, seperti itu. Maka dari itu Alan Horn ini karena dia itu udah punya konektivitas dengan MCU, maka dari itu David Zaslav merekrut dia agar supaya dia tuh bisa bantu-bantu lah ya untuk mengembangkan DC selama 10 tahun ke depannya, seperti itu. Dan yang ketiga, DC Studios akan lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Kalau yang gue lihat dari dulu kan DC kan selalu mementingkan kualitas Pak. Jadi kita sebagai fans juga nggak perlu khawatir banget lah kalau soal kualitas DC kan selalu terbaik Pak ya. Tapi kecuali untuk sense-sense kayak seperti Titans Doom Patrol itu CGI ini kualitasnya mohon maaf agak sedikit gimana gitu Pak ya. Tapi kalau di sini gue percaya sih kalau untuk rilis di bioskop ya pastinya harus mementingkan kualitas. Ya maksudnya apa? Kualitas dari segi filmnya. Contoh kayak ada color grading lebih dark Pak, dengan ciri khas DC, dan juga penataan kamera,
naskah cerita nih ya, yang gue paling suka DC dari dulu tuh adalah ceritanya selalu mantap banget dan juga kurang jokes. Oke, gue suka dengan film seperti ini karena ini mementingkan yang namanya sinematik dan juga tidak terlalu banyak film-film yang dipancarkan dalam setiap 1 tahunnya pak, seperti itu. Ups, nyenggol MCU nih. Jadi ini karena gini, mohon maaf nih, gue sebagai fans MCU juga loh ya, gue suka banget sama MCU, cuman lagi-lagi gue khawatir loh pak, ketika gue nonton di SDCC kemarin, anjir, setahun itu 2023 sampai 2024 itu literally full project MCU semua pak. Dan kita udah dapat konfirmasi bahwa banyak banget artis visual effects yang mereka tuh udah protes ke sosial media hingga sampai MCU turun tangan pak, seperti itu. Maka dari itu yang gua takutkan kalau DC akan merana seperti itu. Tapi kayaknya untuk David Zaslav ini, kalau dia tuh udah mengatakan bahwa dia akan mementingkan kualitas daripada kuantitas, ini menurut gua tuh udah mulai adem ayem pak ya, karena ya kita tidak akan mendapatkan penyakitnya sama seperti sebelah gitu loh, jadi seperti itu. Makanya ya kita berharap aja sih DC bisa berkembang jauh lebih quality pak daripada quantity ya. Stop quality lah, sumpah serius. Makanya gue lebih suka film Joker pak ya, Aquaman, Wonder Woman kemarin, BVS, Man of Steel, itu kualitasnya bagus banget, itu berkualitas pak ya. Jadi memang dari awal semuanya, baik pun untuk DCU maupun DC animasi, baik pun itu dari TV series DC, mereka tuh memang dari awal mereka memang gak yang terlalu terpaku dengan kuantitas, gak peduli mereka, yang penting adalah cerita ini akan menjadi cerita yang terbaik. Sebenarnya itu udah dari dulu pak kalau soal DC pak ya, seperti itu. Makanya ya gue percayalah kalau untuk Warner Bros. Discovery bisa menghandle seperti itu pak ya. Dan yang keempat, mereka akan membuat film-film yang memberikan pengalaman teatrikal, yang maksudnya mereka tuh akan fokus ke film-film bioskop seperti The Batman dan juga Joker pak, yang mengingat ini adalah 2 film yang dimana 2 film ini akan menjadi tonggak utama untuk DC sekarang pak, seperti itu. Jadi kan kita udah dapat keberhasilan dari semua film-film DC sekarang pak ya. Contoh Joker udah menang Oscar, The Dark Knight udah menang Oscar, Zack Snyder Justice League yang tayang di HBO Max aja itu menang Oscar loh pak, ngalahin Spider-Man No Way Home. Gila loh. Karena apa? Kualitas. Lagi-lagi kalau film-film yang menang Oscar, pasti mereka tuh akan menangnya di dalam segi visual dan juga cerita. Biasanya kebanyakan tuh cerita. Kalau mereka tuh akan menang nominasi Oscar, bener-bener Oscar, literally Oscar bener-bener lah ya. Makanya sih gua udah gak kaget sih kalau kita akan diberikan pengalaman film-film teatrikal seperti ini. Oke, kita akan tunggu aja ya pak ya, seperti itu. Selanjutnya si David Zaslav ini akan memberikan Batman, Superman, dan Wonder Woman sebagai Big Trinity franchise dari DC. Jadi untuk Batman, Superman, dan Wonder Woman ini akan menjadi 3 hero DC yang bisa dibilang utama pak ya dalam segi blockbusternya. Apalagi mereka tuh udah eksis banget di DCU pak, seperti itu. Oke lah, kalau masalah ini untuk Batman, Superman, dan Wonder Woman kita udah tahu ya bahwa mereka bertiga ini adalah Big Three dari DC pak ya, seperti itu. Kalau di MCU kan untuk bignya kan ada Captain America sama Iron Man. Nah kalau di situ ada 3, seperti itu. Oke lah ya, udah mulai bagus lah, mereka udah mulai mengambil formula seperti di MCU. Cuman ini akan menggarapnya seperti versi mereka sendiri pak, seperti itu. Oke lah, lanjut. Dan selanjutnya, Batgirl di cancel karena tidak termasuk dalam rencana David Zaslav yang ingin membuat film DC dengan skala blockbuster pak ya. Alasan utamanya adalah karena masalah pajak, membuat budgetnya itu sempat membengkak pak ya. Mau rilis di bioskop ataupun streaming di HBO Max, itu pajaknya tetap sama-sama mahal, gak sebanding dengan value aset ketika mereka membangun filmnya pak, seperti itu. Kalaupun itu tetap akan dipaksa untuk dirilis, itu mereka bisa kena pasal perpajakan di sana pak, seperti itu. Jadi yang gua lihat, Batgirl ini nasibnya sama seperti series Krypton dan juga series Swamp Thing. Kalau kayak udah pernah DC live action series pak, di mana mereka tuh sempat nge-cancel Krypton season ketiga sama Swamp Thing season kedua, ya dimana mereka masalahnya juga sama seperti Batgirl. Mereka tuh ada masalah pajak dalam segi set tempat, dan juga mereka tuh ketika mau rilis di HBO Max atau di film, mereka tuh gak bisa karena kualitasnya bener-bener udah bukan untuk blockbuster pak, seperti itu. Makanya gue dari awal memang udah gak respect sama Batgirl ya, karena ya lagi-lagi kita sebagai fans juga gak butuh soal Batgirl, karena Batman-nya aja belum kelar pak, lu udah main-main aja mau bikin Batgirl. Makanya gue ketika nonton itu di DC fandom ya, mereka mengumumkan kita akan bikin Batgirl, bodoh lah. Gue yakin pasti di cancel nih sumpah, karena ya lagi-lagi kita sebagai fans juga gak butuh Batgirl, sorry to say ya.
ya belum saatnya kita butuh, karena ya pengembangan Batman di live action aja belum kelar, apalagi lu bikin Batgirl hero kedua dari Bat Family. Aduh, ya udahlah. Makanya ya udah, kita sebagai fans juga ya udahlah, itu keputusan WB. Yang penting sekarang WB udah menyadari kesalahannya dan mereka akan merevisi kembali semua project-project DC sekarang, Pak ya. Dan inilah yang membuat DC Fandom tahun 2022 tidak tayang tahun ini, Pak, karena ya WB Discovery udah merombak semua formula WB yang lama dan mereka akan memakai untuk merapikan semua project-project DC yang akan digarap oleh mereka untuk keuntungan finansial dan juga kualitas dan segi film blockbusternya, Pak, seperti itu. Oke lah ya. Nah, selanjutnya Black Adam, Shazam, Fury of the Gods dan juga The Flash ini masih aman. Oke, jadi kalau kalian yang masih ragu dengan Bang, bagaimana dengan Black Adam, Bang? Bagaimana dengan The Flash? Terus Shazam bagaimana? Itu masih aman, Pak. Mereka tuh masih aman di bawah naungan WB Discovery dan mereka masih akan tetap tayang di bioskop seperti itu. Dan selanjutnya WB Discovery ini mereka lagi bersih-bersih project DC lama untuk disesuaikan dengan visi misi mereka ke depannya, Pak ya. Jadi setelah WB Discovery ini udah mengambil alih semua aset yang Warner Bros yang lama dan sekarang mereka memegang DC, yang mereka memikir akan fokus untuk film blockbusternya, agar supaya ketika 10 tahun udah selesai semua project-project film DC di blockbuster, alhasil mereka bisa melanjutkan project-project DC untuk seriesnya yang akan tayang di HBO Max, Pak, seperti itu. Makanya mereka ingin memulai formula yang sama seperti MCU yang awalnya mereka 10 tahun di bioskop, Pak ya, sampai akhirnya 10 tahun berikutnya mereka bisa rilis juga di seriesnya di HBO Max seperti awal-awal ini, Pak ya. Nah, lalu bagaimana dengan Peacemaker Season 2? Nah, banyak banget nih pertanyaan bahwa Peacemaker Season 2 akan di cancel. No, Pak ya, kita udah dapat konfirmasi dari sutradaranya, itu adalah James Gunn. Dia udah mengatakan bahwa Peacemaker Season 2 masih aman oleh Warner Bros. Discovery, karena lagi-lagi Warner Bros. Discovery ini udah mulai mengambil alih DC itu sejak awal tahun, dan Peacemaker Season kedua ini udah mulai aman, Pak. Jadi ini tidak akan kena cancel karena Peacemaker Season pertama aja itu udah mulai banyak banget penontonnya, dan juga itu bisa dibilang sebagai series DC yang sukses seperti itu. Makanya kalian nggak usah khawatir lah mengenai Peacemaker Season kedua. Yang selanjutnya series Gotham Knights yang akan tayang di CW ini udah dikonfirmasi udah di cancel, Pak ya. Jadi buat kalian yang nanya ke gua, Bang, bahas Gotham Knights CW, bodo amat, gua nggak akan bahas karena gua udah mikir ini pasti akan di cancel oleh WB, dan ternyata bener, Pak, di cancel oleh WB, Pak. Di cancel, bodo amat lah, gua udah emosi, Pak, lihat trailernya gila. Ini menurut kalian, kalau kalian belum nonton trailernya ada di YouTube kok, coba ketik aja Gotham Knights di CW. Di CW lagi udah mulai parah sih, mohon maaf. Mereka tuh mau apa ya, maksa banget untuk membuat film Batman, tapi karena Warner Bros ini mereka tuh gak menyetujui kalau Batman akan ditampilkan dalam TV series. Ya gue setuju aja sih, kalau tampil ke TV series ya pasti akan hancur. Contoh kayak Gotham Knights ini, anjir, Batman cuma pakai topengnya doang, kostumnya nggak ada, itu pun low budget gila. Dan seriesnya mohon maaf, jadi trailernya aja itu udah mulai SJW banget sih series, mohon maaf nih, kacau sih, mohon maaf. Itu gue melihat anjir, ada ya bikin kayak gini. Kesel banget gue. Dan selanjutnya untuk Joker 2 Folly at Dukes dan juga The Batman 2 yang digarap oleh Matt Reeves ini masih aman, Pak ya, karena mereka film pertamanya aja tuh mereka tuh udah sukses. Joker pertama udah masuk Oscar, dan gue bisa mastiin bahwa The Batman versi Robert Pattinson ini akan menang Oscar juga, Pak, karena ini storyline-nya udah bener-bener berat banget, dan juga ini udah merupakan film kelas Oscar sih, karena dari segi angle-nya, sinematografinya, bahkan ceritanya berat banget, Pak, sumpah. Walaupun itu ratingnya PG-13, tapi ceritanya udah untuk mengarah ke dewasa tuh udah mulai bagus banget, gila. Makanya ya itu kayaknya akan menjadi nominasi Oscar sih untuk The Batman ini, Pak ya, seperti itu. Nah, dan selanjutnya Walter Hamada ini hampir keluar dari jabatannya sebagai Presiden DC Films setelah David Zaslav sebagai CEO Warner Bros membatalkan film Batgirl. Karena ya kita udah tahu bahwa Walter Hamada juga kampret sih. Walter Hamada juga salah satu orang WB yang bisa dibilang tuh kampret banget sih ketika itu udah mulai project DC yang SJW. Nah, buat yang tahu ya, alasan kenapa Arrowverse itu cancel karena dari Walter Hamada sendiri. Jadi gini ya, Walter Hamada ini sempat bekerjasama dengan Berlanti Production. Nah, Berlanti Production studio produksi film untuk membangun semua film-film series DC yang ada di CW. Makanya kita bisa bilang CW udah mulai hancur, tapi nggak semua, Pak ya. Untuk Stargirl, tadi
Superman and Lois season 2 ini masih aman dan mereka masih di ranahnya DC. Gak yang terlalu SJW kayak Batwoman, Supergirl. Aduh, bodoh lah, kesel gue ngeliatnya Pak. Jadi ya ini Walter Hamada mending keluar lah. Ini orang kayak gini tuh harus dikeluarin Pak. Sumpah serius kesel gue. Makanya gue lebih suka kalau untuk David Zaslav ini, kalau dia tuh udah punya planning seperti ini, ya gue bisa jamin kayaknya DCU akan mulai bangkit nih di 10 tahun berikutnya nih. Oke, bagus ini. Semoga aja Pak ya bisa lebih baik lagi Pak ya, dan juga bisa mengembangkan semua universe DC. Karena kan kita tahu DC itu di live action sekarang itu nggak cuma DCU doang, ada DC series. Nah DC series ini ya kayak contoh kayak Titans, Doom Patrol itu kan masih lanjut noh, dan juga Superman and Lois, Stargirl masih lanjut. Bahkan kabarnya Smallville untuk animasinya masih akan diproduksi oleh Tom Welling dan juga Michael Rosenbaum. Ini adalah aktor aslinya yang memerankan Clark Kent dan juga Lex Luthor di versi live actionnya 10 tahun yang lalu Pak, seperti itu. Makanya ini akan masih aman-aman aja sih kalau misalkan ini akan masih dikembangkan Pak ya, seperti itu. Kalau kalian tanya gua Bang, kalau untuk The Flash kenapa Bang kok nggak ada update? Sabar, The Flash itu tetap akan tayang di bioskop Pak ya. Cuma kan sekarang masalahnya lagi-lagi aktornya Pak ya, kita masih belum tahu update-nya seperti apa untuk si Ezra Miller sebagai Barry Allen alias The Flash di versi DCU kali ini Pak ya, seperti itu. Kita masih belum tahu nih, so kita tunggu aja ya mengenai update film berikutnya. Dan juga Warner Bros Discovery ingin film-film live action DC untuk fokus rilis di bioskop dulu Pak, bukan ke HBO Max. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena mereka akan rilis di bioskop dulu. Nah setelah 45 hari ke depan mereka akan rilis di HBO Max di live streamingnya Pak ya, seperti itu. Makanya ya ini adalah strategi yang sangat-sangat bagus banget untuk mengembangkan dalam segi pendapatan dan juga dalam segi fansnya. Biar apa? Biar MCU gak berdiri sendiri doang Pak, ada persaingan. Nah ini yang gue harus ngomong, kita bahas ada persaingan biar para fans gak bosen. Mungkin buat kalian para fans MCU yang garis keras banget ya, kalian mungkin gak setuju dengan pendapat gue, kalian mungkin gak setuju juga dengan statement yang gue tawarkan di sini Pak ya. Tapi lagi-lagi gue harus ngomong, kita main realis aja Pak ya. Kalau misalkan MCU ini merajalela seperti 1 tahun ini bioskop Pak ya, ya gue yakin lu pasti bakal bosen. Kita aja bosen loh Pak. MCU fase 4 sekarang tuh udah mulai penurunan banget loh. Kecuali untuk series, karena series MCU mereka masih bagus banget sekarang Pak ya. Tapi untuk movie mohon maaf turun Pak sekarang Pak. Thor Love and Thunder gagal, fail tuh Pak, gak balik modal loh itu. Makanya itu Pak, ini yang gue sebut sebagai adanya persaingan MCU dan DCU. Ini yang membuat para fans itu semakin lebih senang Pak. Karena kalau kita misalkan bosan dengan MCU, kita bisa pindah ke DCU. Jadi tontonan kita tuh gak cuma MCU doang gitu loh. Jadi ya makanya gue sempat khawatir sih KVJ tuh dengan mengumumkan MCU fase 5. Oke lah, MCU fase 5 kita udah dapat semua jadwalnya. Tapi gue lihat date-nya, aduh setahun penuh Pak. Itu film dan series tuh nyatu. Jadi sebulan tuh akan ada project MCU. Kita nggak tunggu aja mengenai update berikutnya dari KVJ ya. Moga-moga aja gak kayak MCU fase 4. Aduh. Ya udahlah, kita tunggu aja Pak ya. Mohon maaf nih buat kalian nanya, "Oh Bang, kenapa sekarang DC udah dapat DC Studios?" Kan lagi-lagi yang membuat DC itu hancur itu bukan karena DC-nya, tapi karena WB-nya sendiri. Jadi keputusan semua project-project DC pada awalnya itu masih dipegang penuh oleh WB. Dan sekarang David Zaslav ini udah mulai melepaskan DC. DC udah mulai punya studio sendiri dan juga Warner Bros juga punya divisinya sendiri. Jadi Warner Bros itu hanya sebagai approval doang. Dan untuk kepala Warner Bros-nya si David Zaslav yang punya rencana untuk DC ini Pak. Jadi DC udah akan berjalan seperti yang akan dijalankan oleh KVJ di MCU Pak, akan rapi kembali seperti itu. Dan kayaknya kita akan mendapatkan semua project-project film yang batal, seperti contoh kayak Man of Steel 2, kayak Justice League Snyder Cut 2 dan 3, dan juga ada berbagai macam project DCU yang gak digarap ya. Gua harapkan sih kayak ada film Batman Ben Affleck solo movie Pak ya, karena kan kita udah tahu bahwa Ben Affleck udah kembali ke DCU yang akan diterapkan di film The Flash dan juga akan muncul di Aquaman The Lost Kingdom. Oke, semoga aja mereka gak random seperti petinggi WB yang dulu. Itu aja sih dari gua sih, karena mumpung mereka udah diambil oleh Discovery, ya harusnya semakin lebih bagus dong, gak yang mungkin jadi lebih tenggelam lagi. Gitu aja dari gue ya, semoga aja seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali Pak, mengenai analisa gue dan juga breakdown gue mengenai
DC Studios yang akan lahir untuk penyanyi MCU. Oke, kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain mengenai DC Studios ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengirimkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @marioangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, kalian langsung aja gabung di grup WhatsApp kita namanya Mario Pusut Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Tinggal klik aja langsung join. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.